Saya aja, ya Allah subhanallah. Nyata ini, nyata bagi saya ini nyata. Allah memberikan karunia ini, takdir ini nyata bagi saya. Subhanallah. Disitulah keyakinan saya ini jadi kuat. Saya tidak akan menyampaikan bahwa saya adalah ini, saya adalah itu, semua nanti kalian itu. Kalau kalian mendapatkan hidayah, keimanan kalian kuat, jauh dari tipu daya iblis, kalian akan tahu siapa saya. Gak perlu saya memohon-mohon ya. Gak perlu saya memohon-mohon datangin si ulama ini datang. Enggak. Karena sudah ada. Rasulullah sudah menyampaikan. Karena sudah ada. Bahwasannya datangilah dia walaupun sampai kamu merangkak-rangkak di atas salju. Saya tidak akan memohon-mohon pada ulama manapun. Saya hanya menunggu satu. Takdir Allah di dunia nyata. Kalau takdir saya di dunia selain manusia, sudah saya jalanin. Sebagai imam, sudah saya jalanin di dunia selain manusia. Sebagai raja alam gaib sudah. Kalian kan harus ininya tuh, tidak terhijab baru kalian paham. Kalau masih terhijab ya kalian gak akan paham. Seperti itu. Ini lanjut lagi ya. Jadi begitulah ternyata terjadi pertempuran di alam gaib. Di dunia nyata kita ini guncangan sangat hebat. Tidak hanya guncangan, saya gempa-gempa gitu ya. Kalau masih 3, itu masih kecil. Pertempurannya masih kecil. Tapi kalau sudah melebihi dari 7, itu berarti pertempurannya sudah sangat hebat. Seperti itu. Banyak enggak nanti guncangan ke depannya? Banyak. Bukan hanya itu kayak tanah longsor. Saya kan sebelumnya sudah membuat video mengenai ini. Kejadian-kejadian nanti akan terjadi ke depannya. Saya sudah sampaikan kan. Cuman saya enggak mau membuat kalian tuh takut. Cuman kita ini sebagai manusia, kita ini sudah di ujung akhir zaman loh. Kita sebagai manusia harus bersiap-siap. Bukan tunggu bencana datang baru kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah percuma. Kalian itu tuh harus bersiap-siap. Begitu ya. Nah selanjutnya, setelah kejadian itu, keyakinan saya semakin kuat. Seperti itu ya. Nah selanjutnya, di tanggal 29 September, saya sudah buat videonya. Di tanggal 29 September, Dajjal resmi keluar. Kalau ulama-ulama akhir zaman itu kan bicaranya 10 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dajjal udah keluar lah, Dajjal inilah, itulah. Saya rasa kalau nggak paham tentang ini nggak usah disampaikan. Nanti Anda akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Akan bertanggung jawab. Saya nggak ngomong bohong ini. Kalau saya, video-video saya seluruhnya ini, saya bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Ya karena memang semua petunjuknya
video ini dibuat berdasarkan atas petunjuk Allah, bukan keinginan diri saya. Kalau yang lain saya lihat berdasarkan suka-suka dia aja. Mau ceramah tentang akhir zaman pun berdasarkan akal pikiran dia, bukan berdasarkan dari Allah. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya, jadi Dajjal itu tadi 29 September itu resmi. Kenapa? Ya memang Allah yang menyampaikan. Kalau sebelum 29 September ini tadi 2025 ya, sebelumnya itu masih terkerangkeng. Di 2024 aja itu saya lihat masih terkerangkeng kakinya saja, kaki kirinya. Saya lihat terkerangkeng kaki kirinya, belum terlepas dia. Belum resmi. Jadi dia itu masih ini mengandalkan ini kekuatan magicnya. Kekuatan magic dia kan bukan remeh-temeh, bukan abal-abal istilahnya. Jadi kalau kalian bilang aku akan menghancurkan Dajjal, siap-siaplah kamu jadi pengikut Dajjal. Iya, saya pastikan itu. Kalian yang ngomong ya, bicara-bicara saya akan menghancurkan Dajjal, kamu akan menjadi pengikut Dajjal itu tadi. Kenapa? Sudah terkunci kamu. Kamu yang sok-sokan semua akan terkunci. Si Muhammad Qasim itu kan sudah terkunci dia itu. Mau membukanya, bisa enggak? Bisa lah. Kepada siapa dulu dia harus ini meminta tolong, kan seperti itu. Jadi mendingan kalian nggak usah ngucapin sok-sokan gitu ya, keberanian menantang Dajjal, nggak usah. Rasulullah dulu pun sudah menyampaikan, mendingan kamu diem di rumah aja, zikir, ikutin zikir saya, itu aja kuncinya. Nanti saya akan buatkan video untuk kita zikir bareng bersama, agar sinar-sinarmu nanti nyatu ke saya, seperti nanti saya memohon kepada Allah agar ruh kalian itu dekat dengan Allah, kembali kepada Allah pun kalian dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seperti sarang laba-laba, sinar itu tadi, kamu misalnya kamu seorang TKW dari luar negeri ya, sinar kamu tuh nanti menyatu semua kepada saya itu, dari manapun, dari seluruh Nusantara ini menyatu. Itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Ikutin zikir saya tiap malam Selasa dan malam Jumat. Tiap malam Selasa, malam Jumat jam 12 malam. Sebelum itu kalian sholat tobat dulu, baru ikutin zikir saya. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kalian buat selama ini ya. Siapa saja boleh, siapa saja. Kayak narapidana di lapas, silahkan, bagus untuk kalian. Daripada kalian memikirkan hal yang tidak frustasi, ikuti zikir saya. Atau kalian yang sudah keluar dari lapas, adik-adik TKW, TKI, silakan. Adik-adik santri, santriwati, silakan. Kalau ulama-ulama saya tak berharap, karena memang itu petunjuk Allah. Banyak yang salah dari ulama-ulama sekarang, apalagi yang penceramah-penceramah itu. Saya tak berharap itu. Biar aja hidayah dan keimanan mereka lah nanti yang membawa mereka ke saya. Saya tak mau memohon-mohon. Pada apa saya mohon-mohon sama mereka? Karena memang itu petunjuk Allah.
tidak boleh mendatangin mereka. Seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya Dajjal ini tadi resmi keluar. Setelah dia keluar, kalian tahu nggak fenomena yang terjadi? Itu sudah ada disiarkan itu BMKG internasional ya. Terjadi gelombang misterius yang ada di daerah, di wilayah Samudra Pasifik. Setelah Dajjal keluar, resmi keluar, berapa minggu kemudian apa berapa hari kemudian ya, itu terjadi fenomena gelombang panas di Samudra Pasifik, dan itu misterius. Lihat aja tuh YouTube-nya, itu ada itu. Kalian tahu nggak itu apa itu fenomena itu? Itu serangan kepada Nabi Khidir. Kalau kalian mau tahu, kenapa? Nabi Khidir itu ada di Samudra Pasifik. Jadi Nabi Khidir itu di Samudra Pasifik itu ada salah satu pulau kecil dan terpencil. Tidak ada yang satupun manusia di situ. Nggak ada satu manusia. Hanya Nabi Khidir di situ bersama. Nah ini, untung saya nggak lupa, bersama salah satu nabi di ujung akhir zaman, salah satu nabi. Karena saya sudah melihat nabi itu tidak ada di langit pertama sampai ketujuh, itu saya sudah lihat tidak ada beliau. Ternyata beliau ada bersama Nabi Khidir. Dan saya lihat karakternya cocok. Tidak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan keras karakternya. Kalau ini lembut karakternya. Jadi cocok bersama mereka, itu berdua cocok. Jadi gelombang misterius itu di Samudra Pasifik. Jadi ini pulaunya, ini samudra itu. Itu kalau terjadi di wilayah kita, insya Allah banyak yang meninggal itu. Banyak yang meninggal. Panas di India aja 40 derajat itu banyak yang meninggal. Gak sanggup, gak tahan jantungnya. Kayak gitu. Jadi saudaraku, di ujung akhir zaman ini jangan kalian buat main-main. Dajjal itu jangan dibuat bercandaan. Selesai kalian jadi pengikutnya. Saya mempertanggungjawabkan ini apa yang saya katakan. Saya pertanggungjawabkan. Di hadapan Allah saya pertanggungjawabkan. Saya nggak mau seperti orang-orang itu buat video, buat konten. Kalau ini harus saya sampaikan hal-hal yang benar.